Publik Indonesia selama ini masih memperdebatkan plus minus baterai kendaraan listrik. Bahkan Indonesia yang selama ini pede karena menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia juga merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 55 juta metrik ton pada tahun 2023, di mana nikel adalah bahan utama baterai. Mungkin akan sedikit berpikir ulang. Di luar negeri, berbagai inovasi baterai alternatif teranyar terus dikembangkan dengan pesat. Bahkan, sebuah perusahaan produsen EV dari Cina, Anhui Jianghuai Automobile atau GAC Motor sudah siap meluncurkan mobil EV perdana di dunia yang menggunakan baterai berbasis senyawa garam atau natrium ion. Tahun ini, perusahaan yang juga dimiliki oleh Volkswagen AG itu akan siap memulai produksi massal. Dengan demikian, GAC juga menjadi produsen mobil pertama di dunia yang memulai produksi massal kendaraan listrik yang ditenagai oleh baterai natrium ion. Jepang yang lebih fokus pada mobil hidrogen juga mungkin bisa gigit jari. Cina memang tak henti-hentinya membuat kejutan. Kali ini Cina telah menemukan teknologi super canggih untuk menggantikan bahan bakar mobil berteknologi luar biasa. Apa yang ditemukan Cina diklaim bisa membunuh mobil BBM listrik dan hidrogen. Baterai garam, teknologi out the box untuk menggantikan ban mobil temuan Cina itu ternyata adalah garam. Teknologi ini bukan cuma penelitian, tapi sudah disematkan pada mobil Cina dan siap dipasarkan secara massal. Baterai garam cair sebenarnya sudah ada selama lebih dari 40 tahun. Faktanya ini adalah teknologi yang sudah mapan. Pada masa yang sangat mirip dengan apa yang kita alami saat ini ketika harga minyak meroket dan menyebabkan krisis energi yang nyata, di mana semakin banyak peneliti bekerja untuk menemukan solusi alternatif. Ini akan menjadi mobil listrik pertama di dunia yang menggunakan baterai berbasis senyawa garam atau natrium ion. Baterai dengan basis garam diklaim jadi yang terbaik jika dibandingkan dengan baterai LFP atau lithium pirofosfat, apalagi baterai NMC nikel mengandung kobalt. Banyaknya masalah pada baterai dengan basis nikel NMC, misalnya banyak kasus mobil meledak, belum lagi penambangan membahayakan sampai memakan korban seperti yang terjadi di Kongo demi mendapatkan kobalt. Tidak akan ditemui lagi pada baterai dengan basis garam ini. Baterai LFP yang memiliki kelemahan terhadap suhu dingin juga tidak dapat didaur ulang dengan sempurna, tidak akan ditemui pada baterai garam ini juga. Baterai berbasis garam ini mempunyai keunggulan lain, yaitu lebih mudah ditemukan jika ingin digunakan sebagai bahan baku baterai listrik, dan yang tak kalah penting, harganya jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan baterai lithium dan sejenisnya. Dalam produksinya, baterai berbasis garam ini juga dinilai lebih ramah lingkungan, dan keunggulan lain dari baterai berbasis garam adalah kecepatan pengisian daya yang luar biasa. Hanya butuh waktu 20 menit, baterai ini dapat diisi hingga 10 hingga 80%. Hal ini memungkinkan pengguna untuk kembali ke jalan dengan cepat tanpa harus menunggu waktu pengisian yang lama. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kepadatan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai lithium yang dapat membatasi jarak tempuh mobil. Meskipun begitu, performa yang masih memuaskan serta keunggulan lainnya membuat mobil ini tetap menjadi pilihan menarik bagi para konsumen. Jika melihat spesifikasi dari mobil yang siap diluncurkan dengan baterai berbasis garam ini, jaraknya masih bisa diterima, tidak beda jauh jarak tempuhnya dengan mobil Wuling EV yang menggunakan baterai LFP, mobil dengan baterai garam. Baterai garam laut terobosan energi ramah lingkungan. Peneliti utama Dr. Shen Longzhao dari Universitas of Sydney mengatakan, baterai natrium ini berpotensi mengurangi biaya secara drastis dengan menyediakan kapasitas 4 kali lebih banyak. Baterai garam laut dengan kapasitas 4 kali lipat energi lithium berasal dari sodium sulfur, sejenis garam cair dari laut. Baterai ramah lingkungan ini juga diklaim lebih murah, lebih ramah lingkungan dibandingkan baterai lainnya. Inovasi ini bisa menjadi inovatif untuk energi terbarukan. Saat ini, transisi menuju sumber energi terbarukan seperti bersumber dari angin dan matahari sangat mendesak seiring iklim yang semakin panas. Masalahnya, energi terbarukan tidak selalu konsisten, sedangkan baterai dibutuhkan untuk menyimpan energi listrik. Demi mencapai netralitas iklim, Uni Eropa akan membutuhkan lithium 18 kali lebih banyak pada tahun 2030 nanti, atau hampir 60 kali lipat lebih banyak pada tahun 2050. Presiden Komisi Uni Eropa
Ursula von der Leyen mengatakan pada bulan September lalu, litium dan logam tanah jarang akan segera menjadi lebih penting daripada minyak dan gas. Namun, logam ini harus dibayar mahal. Produksi logam menggunakan kolam penguapan membutuhkan sekitar 2,2 juta liter untuk menghasilkan 1 metrik ton. Selain itu, ekstraksi litium dapat merusak lingkungan, seperti mengakibatkan kekurangan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya fungsi ekosistem, dan degradasi tanah. Oleh karena itu, penemuan inovasi ini dapat memberikan alternatif inovatif. Baterai garam laut bukanlah konsep baru. Sudah ada sejak 50 tahun silam, namun baterai baru ini berbeda. Para ilmuwan mengubah elektroda untuk meningkatkan reaktivitasnya belerang. Elemen kunci yang menentukan kapasitas penyimpanan. Saat matahari tidak bersinar dan angin sepoi-sepoi tidak bertiup, kami membutuhkan solusi penyimpanan berkualitas tinggi. Solusi ini tidak merugikan bumi dan mudah diakses di tingkat lokal atau regional, kata Dr. Zhao. Ia menambahkan terobosan yang memanfaatkan sumber daya seperti natrium dapat diproses dari udara laut. Hal itu juga berpotensi menjamin keamanan energi yang lebih luas dan memungkinkan lebih banyak negara bergabung dalam pelestarian menuju dekarbonisasi. Lalu, mobil jenis apa yang siap diluncurkan dan bagaimana spesifikasinya serta harganya? Inilah mobil JAC Yiwei, sebuah perusahaan produsen EV dari Cina. Anhui Jianghui Automobil GS Motor sudah siap meluncurkan mobil EV perdana di dunia yang menggunakan baterai berbasis senyawa garam atau natrium ion tahun ini. GS akan menjadi produsen mobil pertama di dunia yang memulai produksi massal. Mobil ini sebelumnya diperkenalkan di Shanghai Auto Show, sebuah pameran otomotif di negeri Cina pada Februari 2023 lalu, dengan varian pertama menggunakan baterai LFP. Namun seiring dengan perkembangannya, bekerja sama dengan perusahaan teknologi yaitu Hine Battery, mereka berhasil melakukan inovasi dan bakal menggunakan baterai EV berbasis natrium ion dengan spesifikasi yang memukau. Kapasitas baterai 25 kWh. Mobil ini dapat menempuh jarak hingga 252 km dengan satu kali pengisian. Performa baterai yang mengagumkan memungkinkan mobil ini bersaing dengan mobil listrik lain, bahkan yang menggunakan teknologi baterai konvensional. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya kepadatan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai litium yang membatasi jarak tempuh mobil. Mobil ini diluncurkan dengan harga di bawah 9.900 atau 150 jutaan. Model ini baru permulaan mobil listrik dengan baterai natrium ion yang memiliki jangkauan lebih jauh hingga 300 km. Rencananya, mobil kedua akan diluncurkan pada paruh kedua di tahun 2024. Tentu saja, kehadiran mobil listrik dengan baterai garam ini tidak hanya menjadi inovasi dalam industri otomotif, tapi juga memiliki implikasi besar bagi negara-negara produsen mineral seperti Indonesia. Bagi Indonesia dan negara-negara lain, tantangan berikutnya adalah untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan menggali peluang baru dalam era mobil listrik yang semakin berkembang. JAC Yiwei menandai era baru dalam mobilitas ramah lingkungan. Dengan teknologi baterai garam yang memukau, mobil ini tidak hanya mengubah cara melihat mobil listrik, tapi juga memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.